Halo teman-teman, selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi merancang dan mensimulasikan pembelajaran inovasi di SD. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Robertus Alua, NPM 2305030184, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Merancang mensimulasikan pembelajaran inovasi di SD. Pembelajaran inovasi di sekolah dasar merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik, efektif, dan relevan. Dengan kebutuhan siswa di abad 21, artikel ini akan membahas langkah-langkah dalam merancang dan mensimulasikan pembelajaran inovasi di SD. Dengan fokus pada integrasi teknologi, pengembangan kreativitas siswa, dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Tahap 1, merancang pembelajaran inovasi. 1. Memahami konsep pembelajaran inovasi. Pembelajaran inovasi di SD mengacu pada pendekatan pembelajaran yang kreatif, integratif, dan berpusat pada siswa, dengan manfaat teknologi dan strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, dan kemampuan siswa. 2. Mengidentifikasi kebutuhan dan minat siswa. Langkah awal dalam merancang pembelajaran inovasi adalah memahami kebutuhan dan minat siswa. Guru harus melakukan observasi, diskusi, dan penilaian untuk mengetahui apa yang ingin pelajari siswa, apa yang mereka sukai, apa yang mereka menjadi tantangan mereka. Nomor 3, memilih model pembelajaran inovasi. Terhadap berbagai model pembelajaran inovasi yang dapat diterapkan di SD, seperti bagian 1, pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui proyek nyata yang memantang mereka untuk mencegahkan masalah, mengembangkan keterampilan, dan menerapkan pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berbalik. Siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau sumber belajar online, dan di kelas mereka berdiskusi, mengerjakan tugas, dan berkolaborasi. Bagian keempat, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka belajar secara aktif dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang bagian kelima, pembelajaran berdiferensiasi. Guru memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa, sehingga semua siswa dapat belajar secara optimal. Yang bagian keenam, pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, bertukar ide, dan belajar dari satu sama lain. 4. Memilih dan mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang inovasi dapat meningkatkan minat belajar siswa dan membantu mereka memahami konsep dengan lebih mudah. Beberapa contoh media pembelajaran inovasi dapat digunakan di SD. Yang pertama, video pembelajaran interaktif. Video yang dilengkapi dengan animasi, simulasi, dan pertanyaan integratif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, game edukasi. Game yang dirancang untuk mengerjakan konsep tertentu dengan cara yang menyenangkan dan menantang. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran. Aplikasi yang menyediakan berbagai fitur seperti kuis, latihan, dan game untuk membantu siswa belajar secara mandiri. Keempat, realitas virtual belajar yang imersif dan interaktif membantu siswa belajar dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nomor 5,
Mengintegrasikan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan efektivitas. Pembelajaran inovasi di SD. Guru dapat memanfaat teknologi. Untuk yang pertama, menyediakan akses ke sumber belajar online. Siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar online seperti video, artikel, dan simulasi untuk memperkaya pemahaman mereka. Yang kedua, membuat kelas online. Guru dapat menggunakan platform online untuk memberikan pembelajaran jarak jauh, terutama saat menghadapi situasi darurat seperti pandemi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru lain. Guru dapat menggunakan platform online untuk berkolaborasi dengan guru lain, berbagai sumber belajar, dan berdiskusi tentang strategi pembelajaran. Yang kedua, mensimulasikan pembelajaran inovasi. 1. Menentukan skenario simulasi. Skenario simulasi harus dirancang berdasarkan model pembelajaran inovasi yang dipilih, materi pembelajaran, dan kebutuhan siswa. Skenario harus realistis dan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 2. Memilih peserta simulasi. Peserta simulasi dapat terdiri dari siswa, guru, atau orang tua. Idealnya, simulasi melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. 3. Dilakukan simulasi. Simulasi dapat dilakukan di kelas, di laboratorium, komputer, atau di ruangan khusus. Guru harus memberikan arahan yang jelas kepada peserta simulasi dan memastikan bahwa mereka memahami tujuan dan cara berpartisipasi dalam simulasi. Dan realitas tambah. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang mengumpulkan data dan evaluasi. Setelah simulasi selesai, guru harus mengumpulkan data tentang pengalaman peserta simulasi. Dapat berupa observasi, catatan, dan hasil penilaian. Data ini gunakan untuk mengevaluasi efektivitas simulasi dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, baik termasuk kesimpulan, merancang dan mensimulasikan pembelajaran inovasi di SD merupakan proses yang kompleks dengan berkelanjutan. Guru harus terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa di area digital. Simulasi pembelajaran inovasi dapat menjadi alat yang berharga untuk menguji dan meningkatkan efektivitas strategi pembelajaran baru. Baik, saran yang pertama, guru perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan pembelajaran inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD. Kedua, pengembangan pembelajaran inovasi harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk siswa, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Yang ketiga, simulasi pembelajaran inovasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Dan kelima, guru harus terus mengevaluasi efektif pembelajaran inovatif dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Baik, sekian dan terima kasih.